Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali ya pelajaran bahasa Arab kita dari buku Ilmu Nahwu Mudah. Sebelumnya kita sudah bahas 5 posisi isim dalam kalimat dan juga kita sudah belajar menyusun cerita pendek ya yang terdapat di dalamnya 5 posisi isim. Sekarang kita akan bahas bab 10 tentang pengelompokan isim. Ya, maksudnya di sini pengelompokan isim berdasarkan posisinya dalam kalimat. Dan sebelumnya perlu antum ketahui ya bahwasanya di antara tujuan terpenting kita belajar ilmu nahwu adalah agar kita bisa mengi'rab kata. Ya, mengi'rab itu maksudnya menjelaskan ya status sebuah kata dalam kalimat. Apa nama posisinya, kemudian bagaimana bentuk perubahan harokat akhirnya atau ciri harokat akhirnya. Nah, itu maksud dari mengi'rab kata. Dan untuk bisa sampai mengi'rab ya ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan, yang harus kita fahami ya, diantaranya ini ya tentang pengelompokan isim. Ya, jadi harap antum fahami baik-baik. Kita baca. Berdasarkan posisinya dalam kalimat ya isim dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama namanya kelompok al-marfu'u, marfu'. Yang kedua al-mansubu, mansub. Yang ketiga al-majruru, majrur. Yang masuk ke dalam kelompok marfu' diantaranya mubtada, khobar, fa'il. Dan masih ada nanti yang lain ya, sekitar ada 7. Kemudian yang masuk ke dalam kelompok mansub ada maf'ul bih. Ada sekitar 13-an nanti. Kemudian yang masuk ke dalam kelompok majrur adalah masbuk biharfil jar. Ada sekitar 3. Ya, nah ini ya 5 kelompok isim saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Catatan, yang pertama mubtada, khobar, dan fa'il itu masuk ke dalam kelompok marfu'. Yang kedua maf'ul bih masuk ke dalam kelompok mansub. Yang ketiga masbuk biharfil jar masuk ke dalam kelompok majrur. Untuk pertama ini tugas antum adalah hafalkan 3 istilah ini ya, marfu', mansub, dan majrur. Silakan kerjakan latihannya ya. Dan kesimpulannya adalah ya, coba antum perhatikan di sini kesimpulannya. Jadi isim saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat nanti dia akan menempati posisi-posisi khusus, posisi-posisi tertentu yang masing-masing posisi punya istilah tertentu ya, yang kita bahas baru 5 ya. Nah, kemudian posisi-posisi isim itu nanti dikelompokkan menjadi 3. Kelompok pertama namanya kelompok marfu', kedua kelompok mansub, ketiga kelompok majrur. Ya, mungkin kalau kita di bahasa Indonesia mungkin gampangnya kelompok A, B, C gitu ya. Tapi di sini ya digunakan istilah marfu', mansub, dan majrur. Kenapa pakai marfu', mansub, dan majrur? Ini nanti di tingkat lanjutan pembahasannya. Yang penting antum sekarang hafalkan aja dulu istilah nama kelompoknya, marfu', mansub, dan majrur. Yang masuk ke dalam kelompok marfu' diantaranya mubtada, khobar, fa'il. Kemudian yang masuk ke dalam kelompok mansub ya diantaranya maf'ul bih. Yang masuk ke dalam kelompok majrur diantaranya masbuk biharfil jar. Nah, sekarang ya ketika antum menjelaskan posisi isim, tambahkan nama kelompoknya. Ya, misalnya di sini contoh ar-rajulu ustadzun, laki-laki itu adalah seorang ustadz. Yaqra'u sedang membaca, ar-rajulu laki-laki itu al-Qur'ana, Al-Qur'an fil masjidi, di masjid. Nah, sekarang kalau antum diminta ya sebutkan kedudukan isim yang ada dalam kalimat ini, posisi isim yang ada dalam kalimat ini, maka jawabnya sekarang antum tambahin. Ya, misalnya ar-rajulu. Nih, ar-rajulu berarti dia posisinya sebagai mubtadaun. Mubtada marfu'un, marfu'. Ustazun khabarun, marfu'un. Ar-rajulu fa'ilun, marfu'un. Al-Qur'ana maf'ulun bihi, mansubun. Al-masjidi masbuk bi harfil jar, majrurun. Nah, gitu. Ditambahin nama kelompoknya marfu', mansub, dan majrur. Ya, barangkali ini ya pembahasan kita insyaallah masih mudah. Ya, silakan antum hafalkan ini 3 istilah ini dan latih menuliskannya dalam di buku tulis ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.